Bayi untuk Sang CEO episode 7. Melissa menghela napas lega setelah dia sudah sampai di rumahnya. Sebelum dia memasuki rumah kontrakan kecilnya itu, Melissa menatapnya dengan pikiran yang sudah melayang. Apa dia akan berpindah saja ke ruko yang baru saja diserahkan oleh Satria kepadanya? Melissa masih memegang map yang diberi oleh Satria. Dia mengamatinya, sesekali mengamati rumah kontrakannya. Kalau dia memutuskan untuk pindah ke ruko, memang akan ada kesempatan untuk membuka usaha rumah makan untuk ibunya, agar ibunya tak lagi menitipkan masakannya ke warung-warung kecil. Masalahnya adalah bagaimana cara Melissa mengatakan pada ibunya bahwa mereka akan pindah ke sana. Melissa tak mungkin mengatakan bahwa dia mendapatkan ruko secara cuma-cuma. Akhirnya, Melissa menghela napas panjang. Di dalam sana rupanya sudah ada ibunya yang tampak sibuk melakukan sesuatu di dapur. Melissa mengamati ibunya. Hatinya terasa sedikit sedih ketika kembali mengingat tentang statusnya dan juga masalah hidup yang kini sedang menimpanya. Bukan tanpa alasan, Melissa hanya tidak tahu bagaimana cara mengatakan pada ibunya ketika kelak dia sudah berhasil hamil. Selama ini, ibunya memang hampir tak pernah mencampuri urusan pribadi Melissa. Bahkan ketika Melissa dekat dengan beberapa pria, ibunya tak pernah ikut campur masalahnya. Bagaimana jika nanti dia berhasil hamil dan ibunya mengira bahwa dirinya adalah gadis buruk yang hamil di luar nikah dan tanpa suami? Melissa tentu tak bisa menceritakan tentang Satria pada ibunya. Karena itulah, Melissa sempat bingung memikirkan cara jika nanti dirinya benar-benar berhasil hamil. "Nak, kamu sudah pulang?" Mila, ibu Melissa, menyambut kedatangan Melissa. Dia bahkan segera meninggalkan masakannya dan menghampiri Melissa. Beberapa hari terakhir, Melissa berpamitan untuk tinggal sementara di rumah keluarga Adiraja untuk menghibur Naya. Hingga kini, Mila bahkan tak tahu bahwa Melissa baru saja melaksanakan perjalanan singkat ke Singapura bersama dengan Satria. "Iya, Bu," hanya itu yang bisa dikatakan Melissa. "Dito sama Lina mana, Bu?" "Lina ada les, jadi Dito yang antar. Kamu duduk dulu. Sini ibu buatkan makanan. Kayaknya kamu capek banget." Mila segera mengajak serta Melissa menuju ke meja makan, mendudukkannya di sana, kemudian dia kembali pada pekerjaannya di dapur. "Bagaimana keadaan Naya dan ibunya, Nak?" tanya Mila dengan penuh perhatian. "Naya sudah baikan, Bu. Bu Rina juga tampak ikhlas menerima kepergian Pak Bayu," jelas Melissa. "Ibu jadi khawatir kalau Pak Bayu sudah nggak ada. Apa kamu sudah berhenti kerja di sana?" tanya Mila kemudian. Melissa tersenyum lembut. Melissa tahu bahwa ibunya pasti akan khawatir dengan hal ini. Meski ibunya tak pernah memaksakannya untuk bekerja, tapi tak bisa dipungkiri bahwa kehidupan keluarga kecil mereka menjadi lebih sejahtera setelah Melissa bekerja di Adiraja Group. "Ibu tenang saja,
Melisa masih kerja di sana kok. Apa Naya yang melanjutkan pekerjaan ayahnya? Tanya Mila sembari membawa masakannya ke meja makan. Tidak, Bu. Naya punya kakak yang sebelumnya tinggal di luar negeri. Sekarang, kakaknya itu yang bertanggung jawab sepenuhnya pada Adi Raja Group. Jelas Melisa. Benarkah? Ibu pikir Naya anak tunggal. Ya, bahkan Melisa pun sebelumnya berpikir seperti itu. Karena selama berteman dengan Naya, tak sekalipun Naya membahas tentang kakaknya. Atau mungkin Naya pernah membahas, tapi Melisa yang tidak menghiraukannya. Tapi kakak Naya orangnya baik kan, Nak? Tanya Mila dengan penuh perhatian. Melisa menatap sang ibu, dan dia sempat tertegun mendengar pertanyaan itu. Baik? Apa Satria tipe orang yang baik? Sejauh ini, Melisa melihat bahwa Satria adalah pria yang kejam, yang suka menduduh orang sesuai dengan asumsinya. Pria itu suka menghakimi orang lain tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu bukanlah pria yang baik. Meski begitu, Melisa tidak bisa mengatakannya pada sang ibu, karena ibunya pasti berakhir dengan khawatir. Pak Satria baik, hanya itu yang bisa dikatakan Melisa sembari menundukkan kepalanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kebohongan di matanya. Karena itu, Melisa memilih menundukkan wajahnya kembali. Oh, namanya Satria ya? Apa dia sudah memiliki istri? Sudah berkeluarga? Tanya Mila lagi. Melisa menatap sang ibu seketika. Dia ragu. Lalu dia menjawab, "Ya, Pak Satria sudah menikah." Baguslah. Semoga saja Nak Satria bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dari ayahnya. Melisa hanya mengangguk. Melisa memilih memfokuskan diri pada masakan ibunya. Dia hanya tak ingin membahas lagi tentang Satria dengan ibunya. Bagaimanapun juga, mendengar atau mengatakan nama tersebut membuat Melisa kembali merasa tak nyaman. Entahlah, mungkin karena Melisa masih belum terbiasa. Keesokan harinya, Melisa kembali bekerja. Dia bersikap seolah-olah tak terjadi apapun antara dirinya dan juga Satria. Lagi pula, seperti peraturan yang dikatakan oleh Satria, bahwa mereka memang harus bersikap seolah-olah tak terjadi apapun di antara mereka. Meski begitu, Melisa tidak bisa memungkiri bahwa pasti ada perasaan tidak nyaman di antara mereka berdua. Atau paling tidak, Melisa yang merasakan ketidaknyamanan tersebut. Kini, Melisa bersyukur bahwa hari ini tampaknya Satria belum masuk kerja. Karena hingga waktu menunjukkan pukul 10 siang, pria itu belum juga menampilkan batang hidungnya di kantor. Akibatnya, beberapa janji temu harus di-cancel sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Pak Satria ganteng banget ya, cool gitu. Semoga aja dia belum punya cewek. Jadi kan kita bisa ada kesempatan buat deketin. Salma, salah seorang staf sekretaris pribadi Satria, mengemukakan komentarnya. Memang, sepanjang pagi teman-teman sesama sekretaris saling bergosip ria tentang Satria.
Semua itu tentu karena memang hampir semua orang tak menyangka bahwa Bayu Adiraja memiliki seorang putra sulung yang hampir tak pernah dia bahas. Kedatangan satria yang keren, tampan, dan tampak dingin tentunya mampu menarik siapa saja yang melihatnya. Hampir semua karyawan di kantor membicarakan tentang Satria. Bahkan saat Melisa tadi membuat minuman hangat di pantry, dia juga sempat mendengar percakapan karyawan lain yang membahas tentang Satria. Kini, ketika Satria belum juga datang, teman-teman satu ruangannya memilih fokus bergosip tentang pria itu. Tapi kayaknya gak mungkin deh, pria mapan, tajir, dan super tampan kayak dia belum ada pasangan. Vina menanggapi ucapan Salma. Ya siapa tahu aja, Pak Satria bosan sama cewek kaya, lalu tertarik sama salah satu dari kita. Salma masih kukuh pada pendiriannya. Duh, mimpi aja kamu. Hahaha. Mana mungkin Pak Satria mau sama kita-kita. Kalaupun dia mau, dia bisa menjentikkan jarinya dengan mudah untuk mendapatkan cewek-cewek kayak kita. Vina masih tak mau mengalah. Ya gimana ya, ngimpi kan gak salah. Salma masih menimpali. Ya gak salah sih, tapi intinya jangan kebablasan. Pak Satria itu jauh dari jangkauan kita. Jadi ya nyimpen perasaan aja kayaknya sudah cukup buat kita. Melisa yang berada di ruangan yang sama memilih bersikap pura-pura fokus dengan layar laptop di hadapannya. Padahal dia mendengar dengan jelas apa yang sedang digosipkan oleh mereka. Dalam sekejap mata, Satria menjadi sosok yang sangat populer di seluruh penghujung gedung perkantoran ini. Dan Melisa merasa tidak nyaman dengan fakta itu. Ping! Pintu lift terbuka. Sosok yang sedang dipikirkan oleh Melisa keluar dari sana. Dengan spontan mereka yang ada di ruangan tersebut berdiri hormat, termasuk Melisa. Melisa merasakan dejavu ketika dia mendapati Satria yang menghentikan langkah kakinya tepat di hadapannya. Ini seperti beberapa hari yang lalu, saat pertama kali Satria datang ke kantor ini, lalu mengajaknya pergi ke Singapura. Kamu, ikut ke ruanganku. Ada yang ingin kulakukan denganmu. Ucap Satria dengan tatapan mata penuh arti. Satria lalu pergi begitu saja, meninggalkan Melisa yang kini menatap ke arah teman-temannya dengan tatapan tak enak. Sedangkan teman-teman kerjanya tampak membalas tatapan mata Melisa dengan ekspresi sinis mereka. Ya, tentu saja mereka pasti tak suka. Dalam hati mereka bertanya-tanya, kenapa harus Melisa yang selalu disuruh masuk ke ruangan Satria? Sedangkan Melisa sendiri, dia benar-benar merasa tak enak. Ini bukan kali pertama Satria memintanya datang ke dalam ruangannya secara terang-terangan. Jika hal ini berlanjut berulang kali, maka Melisa khawatir bahwa teman-teman kerjanya akan curiga. Atau paling tidak, Melisa khawatir jika dirinya akan dimusuhi oleh para rekan kerjanya. Melisa hanya berharap bahwa Satria lebih baik menjaga jarak dengannya ketika di kantor. Ya, hanya itu.
bersambung. Nantikan episode 8-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.